Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nurul dan teman-teman lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan final project individu saya yang berjudul Pengaruh Ulasan Duta Merek Something terhadap citra merek dan minat beli konsumen, studi kasus pada produk kecantikan Something. Nah, masuk saja kepada latar belakang. Ini merupakan alasan saya memilih produk kecantikan Something. Nah, alasannya itu adalah salah satu produk perawatan kulit yang belakangan ini mulai populer di kalangan pengguna perawatan kulit Indonesia adalah perawatan kulit Something. Nah, Something ini adalah bisnis fashion Indonesia yang didirikan oleh Irin Ursula pada Mei tahun ini, di mana dimulai dari para wanita yang sedang mencari perawatan kulit dan juga makeup yang berkualitas tinggi dengan sertifikasi halal tentunya untuk mencapai penampilan yang sehat, segar, dan juga bercahaya. Nah, ini sebagai salah satu produk kecantikan baru yang masih berkembang di pasar, namun sudah mencapai booming pada produknya dalam waktu kurang dari 2 tahun, sekitar pada Juli 2021, di mana untuk menjadi merek baru di pasar yang kompetitif, faktor-faktor terpenting yang harus dipertimbangkan itu bagaimana merek something ini menjangkau dan juga dikenal oleh pelanggan sebagai target pasar dan juga disebut oleh sama brand awareness. Di mana masuk ke dalam rumusan masalahnya. Untuk meningkatkan keputusan pembelian, biasanya perusahaan kosmetik ini menggunakan brand ambassador sebagai duta merek untuk meningkatkan daya tarik produk yang diiklankan dan juga melambangkan tujuan segmen pasar tersebut. Terutama untuk brand ambassador yang terkait dengan produk yang diinginkan dapat memberikan kredibilitas dan juga opini tentang produk tersebut. Di mana ketika seorang selebriti, influencer, ataupun ahli kecantikan memberitahu publik bahwa mereka menggunakan dan juga merekomendasikan suatu produk, hal tersebut juga dapat membantu membangun kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Nah, masuk ke dalam pertanyaan penelitian, adapun pertanyaan penelitian kami berdasarkan pada uraian latar belakang dan juga rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah apakah kualitas dan citra produk berpengaruh terhadap niat pembelian pada produk skincare something? Dan yang kedua adalah apakah brand ambassador berpengaruh terhadap niat pembelian yang diberikan oleh produk something? Next. Nah, adapun tujuan dari penelitian kami yaitu menganalisis dampak ulasan produk oleh brand ambassador ini terhadap citra merek perusahaan something dan juga menganalisis dampak ulasan produk oleh brand ambassador terhadap minat beli konsumen something. Nah, manfaatnya dari penelitian ini yaitu untuk menunjukkan dampak ulasan oleh brand ambassador untuk konsumen serta brand image something yang dapat diterapkan pada pemanfaatan metode pemasaran something. Next. Nah, selanjutnya yaitu adalah ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup dan batasan penelitian ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi penelitian akan dilakukan oleh di sekitaran Yogyakarta, terutama pada kampus UGM dan juga kampus UNY. Dan yang kedua adalah subjek. Subjek penelitian ini adalah masyarakat umum yang telah menjadi konsumen something. Studi ini akan juga mempelajari tentang preferensi pembelian mereka untuk produk serta faktor individu termasuk brand ambassador yang mempengaruhi preferensi tersebut. Dan yang ketiga adalah variabel. Variabel ini menyelidiki seberapa besar variabel tertentu seperti popularitas, kepercayaan, kredibilitas, atau daya tarik yang mempengaruhi preferensi pembelian masyarakat dari Saplik sebagai brand ambassador. Nah, lanjut kepada teori, landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah teori dasar. Teori dasar terdiri dari 4. Yang pertama adalah teori kredibilitas. Teori kredibilitas ini menjelaskan bahwa seseorang dapat melakukan pemrosesan informasi melalui jalur sentral atau periferal, di mana
persepsi, kepercayaan, pengambilan keputusan konsumen dipengaruhi oleh teori kredibilitas, terutama dalam hal preferensi pembelian. Yang kedua adalah identifikasi pada merek, dengan mengidentifikasi diri dengan kelompok ataupun entitas tertentu, individu cenderung mencari identitas sosial yang positif. Di mana identitas sosial yang kuat dengan merek atau produk dapat mempengaruhi pilihan pelanggan untuk membeli produk tertentu. Yang ketiga adalah persepsi risiko. Persepsi risiko ini mengenai keputusan untuk membeli barang atau jasa, biasanya di mana konsumen ini mempertimbangkan berbagai risiko seperti risiko finansial, risiko fungsional, risiko sosial, dan juga risiko waktu. Nah, lanjut kepada efek pencitraan. Efek pencitraannya dari penelitian ini adalah suatu teori yang menjelaskan persepsi positif dari satu aspek, seseorang dapat berdampak pada pilihan mereka secara keseluruhan. Nah, lanjut yaitu bagaimana ulasan brand ambassador something ini memengaruhi citra produk perusahaan. Di mana brand ambassador yang dianggap memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas di bidang kecantikan dapat meningkatkan kredibilitas mereka di mata pelanggan. Dan biasanya konsumen itu cenderung lebih menerima ulasan dari brand ambassador yang di mana brand ambassadornya ini selain terkenal, namun memiliki keahlian dalam bidang kecantikan yang juga dapat berdampak positif pada citra produk. Di mana ulasan brand ambassador samping ini memengaruhi minat beli konsumen. Biasanya dari ulasan positif ini dari brand ambassador itu biasanya meyakinkan manfaat produk, kualitas, dan juga pengalaman dari konsumen. Dan ini juga memengaruhi minat beli pelanggan dengan memperkuat persepsi bahwa produk something ini adalah kreatif, unik, dan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Lanjut, yaitu adalah metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu adalah strategi penelitian. Strategi atau pendekatan penelitian yang saya gunakan itu bersifat eksplanatif dan juga menggunakan pendekatan kualitatif. Lalu yang kedua adalah definisi operasional dan juga pendekatan. Definisi operasional ini menggunakan variabel independen dan DPD untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seorang tentang fenomena yang diteliti. Dan juga ada juga pengukuran variabel yang dimana saya menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur pendapat dan persepsi seorang tentang fenomena yang diteliti. Lanjut, yaitu adalah desain pengambilan sampel. Desain pengambilan sampel yang pertama yaitu metode pengambilan, mana sampel saya diambil menggunakan metode non-probability sampling. Untuk menentukannya menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik yang digunakan adalah purposive sampling. Lalu ada unit dan ukuran, yaitu jumlah sampel yang saya harapkan adalah indikator 12 dan juga parameter yang diestimasi berisi 8, di mana dikalikan sekitar 96 responden. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek penelitian yang pertama yaitu adalah responden yang telah melihat ulasan brand ambassador something sebagai tolak ukur mereka sudah terpapar dengan informasi yang disampaikan oleh brand ambassador. Lalu yang kedua adalah responden yang sudah membeli produk something dalam kurun waktu 1 terakhir, karena mereka juga punya pengalaman, fresh pengalaman, dan juga bisa relevan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga adalah responden yang punya yang familiar dengan merek something, sebagai asumsi mereka punya pemahaman yang cukup. Lalu yang keempat adalah responden yang berusia 18 tahun ke atas karena mereka sudah mampu menjawab dan memahami setiap pertanyaan yang diberikan. Lalu selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini penelitian yang saya gunakan ini menggunakan metode kuesioner untuk mengumpulkan data di mana responden akan diberikan daftar pertanyaan atau pertanyaan tertulis.
Alasan saya menggunakan metode kuesioner adalah kuesioner ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam waktu yang relatif singkat dan juga memudahkan peneliti dalam menganalisa data karena responden akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Lalu selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data ini eh, adalah terdiri dari dua. Yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas ini fungsinya apa? Fungsinya untuk membantu memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner secara tepat dan juga mempresentasikan konstruksi yang diingin diukur, yaitu pengaruh ulasan brand ambassador terhadap citra merek dan minat beli something. Dan yang terakhir yaitu adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini fungsinya untuk membantu mengukur sejauh mana pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini memberikan hasil yang konsisten jika diulang pada waktu dan dalam kondisi yang berbeda. Em, Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menganalisis penelitian ini. Oke, mungkin sekian dari penelitian presentasi saya. Eh, Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dari presentasi saya. Atas perhatian dan ucapannya, saya haturkan banyak terima kasih.